Lari. Katanya kamu jago lari. Aku ini pewaris tangan dewa. Berani sekali kau seperti ini padaku. Awas, aku tidak akan mengobati penyakit ayah Li. Asal bisa menyembuhkan penyakit ayahku, apapun akan kulakukan. Oh, benarkah? Apa yang mau kau lakukan? Tentu saja ingin mencoba seberapa tuluskah Nona. Hicks. Hei, jangan menangis. Aku hanya bercanda. Aku turun gunung memang untuk mengobati penyakit ayah Li. Dokter, apakah penyakit ayahku bisa disembuhkan? Kami juga belum pernah melihat penyakit seperti yang diderita ayahmu. Kumohon, tolong selamatkan ayahku, berapapun biayanya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalian harus siap mental. Dokter, Rani, dari mana kau temukan pengemis ini? Bu, beliau ini pewaris tangan dewa. Dia bisa menyembuhkan penyakit ayah. Tidak bisa, Rani. Jika dia tidak bisa menyembuh, ibu bilang ya, kamu yang harus bertanggung jawab. Risikonya terlalu besar. Bu, jika terjadi sesuatu pada ayah, aku bersedia mempertanggungjawabkannya dengan nyawaku. Rani, kamu keterlaluan. Karena Nona Li sangat percaya padaku, tentu saja aku tidak akan mengecewakannya. Fu? Darah. Rani, lihatlah, bagaimana ini? Ini semua salahmu. Bu, ayah sudah sadar. Benarkah? Ayah, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Syukurlah. Aku sangat merindukanmu, ayah. Akhirnya kamu sadar. Jadi kamu penerus tangan dewa? Oh, ini guruku menyuruhku memberikan surat ini padamu. Hahaha, Rani, mulai hari ini dia adalah suamimu. Hah, Ayah, apa yang kau bicarakan? ya Pak Li, jangan bercanda. Aku dan gurumu sudah berjanji, jika muridnya bisa menyelamatkanku, aku akan menjodohkan keturunanku dengannya. Nah, kamu beruntung sekali. Bagaimana aku bisa tidak tahu tentang ini? Tidak penting kamu tahu atau tidak, Rani, kamu bersedia? Aku bersedia. Nona, Nina, sepertinya kau cukup puas dengan aku, suamimu ini. Tidak sabar ya? Pantas saja kau Nona Nina, bahkan hobi kecil ini pun kau kuasai dengan baik. Kok kau? Kakakmu mana? Aku dan kakakku sama saja. Apa aku tidak secantik dia? Apa maksudmu? Besok aku akan jadi kakak iparmu? Kita tidak cocok. Kalian kan belum menikah. Lintang, aku menyukaimu, nikahi aku. Apa yang kau bicarakan? Gawat, Rani sudah kembali. Cepat sembunyi. Kalau tidak, kalau ketahuan kakakmu, aku tidak bisa membersihkan namaku. Tidak mau, biar saja dia tahu. Aku ingin bersaing dengannya secara adil. Nona, kumohon, ya, cepat sembunyi. Aku mau bersembunyi, tapi kau harus janji kau akan selalu menurutiku. Baik, aku janji. Hai, Rani. Kok kamu berkeringat deras? Aku habis olahraga. Olahraga sendirian apa asyiknya? Kita bareng saja? Aku agak capek hari ini. Istirahat saja dulu. Kamu ngapain? Sejak terakhir kali kamu bikin aku kaget, aku jadi punya perasaan yang berbeda. Kamu orang pertama yang memperlakukanku sekasar ini. Kita harus selalu bersama.
Aduh, sial. Kok kamu datang lagi? Ngapain? Nggak nyangka kakakku yang biasanya cuek begitu, ternyata pandai menyembunyikan sesuatu. Aduh, Nona, aku sudah jadi milik kakakmu. Kumohon lepaskan aku. Kamu pasti nggak mau kan? Kalau kakakku tahu, kamu pernah megang kakiku. Jangan. Ada perintah apa, Nona? Aku turuti saja. Aku mau kamu nemenin aku ke mall. Kak Ipar, bajunya bagus kan? Aku ganti dulu di kamar mandi. Iya, silakan. Halo, Sasa. Kak Ipar, bajuku susah dipakai. Tolong bantu aku. Baiklah. Sasa. Kak Ipar, resleting bajuku macet. Masuk dan bantu aku. Ini kurang pantas. Kenapa kurang pantas? Kalau begitu bantu aku dari luar pintu. Kok lembek? Jangan dicubit. Sakit. Iya maaf. Aku kaget. Kak Ipar, kamu nonton video ruang ganti ya. Jago juga ya. Apa-apaan ini? Kakakmu datang. Kamu mau apa? Apa yang kakak lakukan, aku juga akan lakukan. Tuan, bolehkah mengganggu anjing kecil ini? Tak disangka kakak Ipar sepenakut ini, tapi kenapa kakak ada di sini? Siapa orang ini? Kelihatannya sombong sekali. Dia anak orang kaya nomor 1 di kota ini, tuan muda keluarga Wang, Dani. Lama tak jumpa, Rani. Kau masih secantik ini. Tuan Dani bisa saja, saya hari ini hanya datang untuk membicarakan bisnis. Urusan bisnis tidak penting. Saya sudah berencana untuk melamar ke keluarga Li. Ninati milik saya, bukankah juga milikmu? Terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya sudah menikah. Menikah? Bukankah kau selalu di rumah sakit merawat ayahmu? Tuan Dani tidak tahu juga wajah, karena saya baru menikah kemarin. Rani, katakan padaku, brengsek mana yang berani merebut wanitaku, aku akan mematahkan kakinya sekarang juga. Tuan Dani, jika tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Rani, kau belum memberitahuku siapa brengsek itu. Pergi. Bukan aku. Siapa? Kau tidak punya sopan santun. Akulah brengsek yang ingin engkau patahkan kakinya. Masa sih, Rani? Selera kamu cari laki-laki sekarang rendah sekali. Dari mana kamu dapat orang udik ini? Dani, kamu bisa diam tidak? Suamiku, aku suka saja. Rani, aku sarankan kamu segera bercerai dan ikut denganku. Kita kan satu dunia, iya kan? Aduh, sakit, lepaskan. Kalau kamu berani mengganggu istriku lagi, lain kali bukan cuma begini saja. Kamu siapa berani mengancamku? Ku bilang, Rani cepat atau lambat akan kudapatkan kembali. Ulangi sekali lagi. Cepat atau lambat Rani akan jadi milikku. Berani memukulku? Hahaha. Ayo pergi. Apa? Kamu memukul Dani?
Ribut apa? Bajingan itu berani mengganggu anakku, memukulnya saja masih kurang. Ayahnya, aku juga kasihan pada Rani. Tapi keluarga kita mana bisa melawan keluarga Wang? Ini masalah yang kubuat. Nanti aku akan minta maaf pada Dani. Hanya keluarga Wang saja perlu takut begini. Menyinggung mereka, lalu kenapa? Akan kuajari kau menyinggungku, apa akibatnya? Ya, bukankah ini Tuan Dani? Salah paham, ini semua salah paham. Ini semua salah Lintang, dan keluarga kami tidak ada hubungannya. Ada sebabnya, ada akibatnya. Saya, Tuan Dani, bukan orang yang tidak berperasaan. Lintang, masih bengong di situ? Cepat minta maaf kepada Tuan Dani. Jangan terburu-buru. Sebelum minta maaf, berlutut dan sujud 3 kali kepadaku. Kau keterlaluan. Rani, jangan bicara. Rani, tanda tangani ini, aku bisa membebaskannya dari bersujud. Aduh. Jangan pukul, aduh. Telan. Lintang, kau berani, ku beritahu kau. Dalam 3 hari, jika kalian tidak bercerai, aku akan menyuruh orang menghabisi keluargamu. Binatang, kau ingin menghancurkan keluarga kami? Ibu tidak lihat Dani, sengaja mempermalukannya. Dia orang desa, dipermalukan sedikit kenapa? Tuan Dani bisa mempermalukannya, itu keberuntungannya. Tidak bisa, dia suamiku. Rani, walaupun aku bukan ibumu kandung, tapi selama bertahun-tahun ini, aku merawatmu dengan sangat baik. Sekarang kau malah membelaku. Demi pria ini? Sudahlah, diam. Ayahnya, Kalau memang tidak bisa, aku sendiri yang akan pergi ke keluarga Wang meminta maaf. Masalah yang kubuat, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Hanya keluarga Wang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aduh, sudah menunggu begitu lama, kenapa belum kembali juga? Yo, Lin si orang sibuk. Bukankah kau dengan gurumu sedang berlatih di gunung? Kenapa punya waktu untuk menemuiku? Nina, aku baru-baru ini ada masalah. Kau harus membantuku. Aduh, duduk. Kita kan dari kecil berlatih bersama di gua. Apapun masalahmu, aku pasti akan membantumu. Tapi, aku mau lihat dulu perkembanganmu. Aduh, bos Nina, aku sudah menikah. Suami orang ya? Bukan malah lebih seru? Coba lihat. Aduh Nina, jangan bercanda. Boleh juga, Lintang. Sekarang suka main begini. Pakai tenaga lagi. Hei, Nina, bisakah kamu serius? Racun yang mengenai Ayah Li sama dengan racun yang membunuh ayahku. Aku curiga pembunuh ayahku muncul. Aku datang untuk mencari pembunuhnya. Sudah ketemu? Racunnya berbeda, hanya gejalanya yang mirip. Aku langsung menyembuhkan Ayah Li. Lalu tanpa sengaja menjadi menantu keluarga Li. Sekarang keluarga Li sedang bermasalah, aku tidak bisa mengabaikannya. Ku bilang, Lintang, urusan di perguruan tangan dewa, sudah kamu selesaikan? Guru menyuruhmu turun gunung. Tentu saja, dalam pertandingan dengan kakak senior, aku menang. Kamu membunuhnya? Bagaimana mungkin? Hanya mematahkan kedua kakinya. Sayang sekali wajahnya yang tampan itu. Hei, ku bilang, Lintang, kitab dewa itu sekarang ada padamu? Tentu saja. Aduh, jangan disembunyikan, tunjukkan padaku. Kau benar-benar ingin melihatnya. Aku sudah siap, jangan kecewakan aku. Lihat baik-baik. Aduh, puas sekarang. Pantas saja semua orang menginginkan tangan dewa, keren sekali. Soal aku menguasai tangan dewa ini, jangan sampai engkau sebarkan.
Kalau tidak, aku bisa dalam bahaya. Tenang, soal tangan dewa yang bisa menghidupkan orang mati, dan kau, lintang yang menguasainya, aku benar-benar tidak akan menyebarkannya. Tangan dewaku ini tidak lengkap. Tidak punya kemampuan menghidupkan orang mati. Hah? Kok tiba-tiba terasa tidak berguna? Sudah melihatnya kan? Bantu aku, tidak masalah kan? Katakan, hubungan kita seperti ini, aku akan bantu. Nyonya Lee, semoga kerjasama Tiangki Group kami dengan keluarga Lee kali ini menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan? Aku punya satu pertanyaan. Mengapa Tiangki Group yang peringkat pertama mau melirik keluarga Lee kami? Kau punya suami yang hebat. Bagaimana kau bisa terhubung dengan Tiangki Group? Aduh, aku punya caraku sendiri. Untuk meyakinkan Tiangki Group, kau pasti sudah membayar harga yang besar, kan? Demi kau, harga sebesar apapun, aku rela membayarnya karena kau istriku. Karena kau sudah bekerja keras, kalau begitu, aku akan menghadiahimu. Hadiah apa? Kok keras banget ya? Astaga, Bantalnya memang begini, terserah kalian mau pakai atau tidak. Sasa, kamu mau kemana? Aku mau cuci mata, masa iya aku gabung sama kalian? Boleh juga sih. Aku bercanda. Sialan orang kampung, brengsek. Sudah 2 kali kalian menggagalkan urusanku. Cepat atau lambat aku akan habisi keluarga Lin. Masalah sekecil ini saja kamu tidak bisa tenang. Apa selama ini aku mengajarimu seperti ini? Bukan begitu, ayah. Aku tidak terima. Kenapa Rani malah menyukai orang kampung itu? Dia tidak menyukai aku. Nak, untuk mencapai tujuan, segala cara halal. Jika kamu menginginkannya, maka buatlah dia jatuh ke dalam perangkapmu. Kurasa kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Aduh, masalah yang dulu memang salahku, lupakan saja. Kedatanganku hari ini terutama untuk membicarakan kerjasama. Keluarga Wang kami tidak bisa menjangkaunya. Kerja sama lebih baik dilupakan saja. Aku tahu kalian sekarang sudah dekat dengan grup Tiangki. Tapi jika terus bekerja sama dengan keluarga Wang, perkembangan kalian hanya akan semakin besar. Semoga engkau menepati janjimu. Baiklah, untuk kerja sama kita ke depannya, mari bersulang. Rani, toleransi alkoholmu memang bagus. aduh, Bibi, kau sudah puas berbelanja? Lihat berapa banyak barang yang sudah engkau beli. Ini belum seberapa, kau sudah tidak kuat? Aduh, kau boleh mengatakan apapun tentangku, tapi jangan bilang aku tidak kuat. Kau berani mencium kakakku di depanku? Beraninya kau? Itu kecelakaan. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku juga mau menciummu di depan kakakku. Aku tidak peduli. Lintang, tolong aku. Apa? Lintang, Rani, tolong aku. Aduh, Rani, anggur merah yang sudah diberi tambahan sesuatu enak tidak? rendahan. Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat biasanya Rani yang anggun dan berwibawa saat tergoda oleh nafsu
seperti apa rupanya. Pasti pemandangan yang paling indah. Rendahan. Jangan. Rani, asalkan kau ikut denganku, apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Kau harum sekali. Rani, Dani. Awas kau, kubunuh kau. Aduh, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku salah, aku salah. Rani, Lintang, apakah kau yang datang? Rani, jangan takut. Sekarang aku akan menawar racunmu. Tidak apa-apa, Rani. Racunnya sudah kutawar. Lintang, aku ingin. Rani, aneh, bukankah racunmu sudah kutawar? Aku sudah selesai makan. Ada urusan di kantor, aku harus pergi. Tunggu aku di rumah, ya. Iya, istriku. Aduh, akhirnya ada waktu luang hari ini untuk berlatih. Dasar pria brengsek. Kerjanya cuma nempel sama kakak terus. Apanya aku yang kurang dari dia? Hari ini aku harus mendapatkanmu. Lintang, temani aku jalan-jalan, ya. Lintang, kamu sekarang tidak memperhatikanku lagi, ya. Lintang, Lintang, Lintang. Lintang, Lintang, lepaskan aku, Lintang. Lintang, tenanglah. Lintang jadi begini karena kau pergi sana. Jangan membuat masalah di sini. Sekarang, kau milikku. Aku tahu aku salah. Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Jika kau menggangguku lagi, tidak perlu kau usir. Aku juga akan meninggalkan keluarga Ali. Aku sudah minta maaf, apalagi yang kau inginkan? Jika itu kakak, kau pasti tidak akan memarahinya. Apa hubungannya dengan kakakmu? Tidak mau bicara denganmu. Yo, bukankah ini nona muda kedua keluarga Ali? Kenapa suasana hati sedang buruk? Menghilangkan kesedihan dengan minum di sini? Pergi. Aduh, nona muda kedua sungguh pemarah. Rani lebih baik. Sayang sekali dia. Seleranya buruk. Melepaskan aku, Tuan Dani. Malah memilih orang desa itu. Benar kan? Rani, kenapa kalian semua menyukai dia? Apa sebenarnya yang kurang dariku dibandingkan dia? Bukan Sasa, kau sakit. Aku bicara baik-baik denganmu. Kenapa engkau memukulku? Memukulmu kenapa? Aku sialan. Enya, atau aku akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Sasa, Jangan sentuh aku. Kalian semua menyukai kakak. Tidak ada yang menyukaiku. Sasa, bukan seperti yang kau pikirkan. Apa salahku? Aku bisa berubah, tidak bisakah? Aku akan berubah. Bisakah kalian juga menyukaiku? Baik, kami semua menyukaimu, nak. Lintang, aku harus membunuhmu. Kenapa engkau masih belum belajar untuk tenang? Ayah, keluarga Wang kita kapan pernah dipermalukan seperti ini? Lalu apakah kau sudah memikirkan bagaimana cara membalasnya? Belum, bukan. Lintang itu sangat kuat dan juga memiliki hubungan dengan grup Tiangki. Orang yang benar-benar kuat bukanlah singa yang mengaum, melainkan ular berbisa yang tersembunyi, menunggu kesempatan menyerang dengan tepat. Ayah,
Apa maksudmu? Ini lonceng pengendali jiwa, kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Keluarga Lee, cepat atau lambat akan berada di genggaman kita. Aduh, sayang, kenapa kamu belum tidur? Kalian hari ini senang ya? Rani, kamu salah paham. Sasa, dia... Jangan panggil aku sayang, kamu panggil aku sayang, aku hanya merasa jijik. Lintang, aku sudah melihat semuanya. Beraninya kamu. Rani, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu anggap aku apa? Rani, kami tidak melakukan apa-apa. Dengarkan penjelasanku ya. Sudah berpelukan, masih bilang tidak melakukan apa-apa. Apa jangan-jangan hanya kalau tidur di satu ranjang, baru disebut melakukan sesuatu? Rani, tenanglah dulu. Kamu macam-macam dengan adikku, bagaimana aku bisa tenang? Kakak, jangan salahkan Lintang. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Tidak. Menyalahkan aku jadi orang ketiga, merusak hubungan kalian. Rani, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan, kamu main belakang denganku dan adikku, kamu bilang aku keterlaluan. Berani kau memukulku? Semua orang menyukaimu. Semua orang memperhatikanmu. Kenapa tidak ada yang menemaniku? Karena dia suamiku. Baiklah, biarkan Lintang memilih. Lihat siapa yang dia pilih. Kalian berdua jangan ribut ya. Pilih. Lintang, kita bercerai? Apa, kau mau bercerai dengan Lintang? Rani, akhirnya engkau sadar juga dengan orang kampung seperti Lintang. Tidak pantas untukmu. Rani, bagaimana bisa pernikahan dianggap main-main? Ada masalah sedikit langsung cerai. Bagaimana bisa? Ini bukan masalah kecil. Lintang berselingkuh. Perempuan macam apa? Yang begitu berani merebut menantu keluarga Lee? Sasa, Rani, tenang dulu. Aku akan memberi Sasa pelajaran. Berani-beraninya dia mengganggu kakaknya. Kurasa dia tidak ingin tinggal di keluarga Lee lagi. Cukup. Rani, beberapa hari lagi adalah ulang tahun ayah. Bercerai di saat seperti ini tidak baik. Tunggu sampai ulang tahun ayah selesai. Kau mau apa? Ayah akan turuti. baik. Setelah ulang tahun, aku dan Lintang akan berpisah. Orang jahat, kalian semua orang jahat. Sasa, susah sekali menemukanmu. Ku bilang, minggir. Tidak ada waktu untuk memaki-makimu. Pergi. Sekarang kamu keras kepala. Lihat saja nanti bagaimana aku menghabisimu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dani, kau rendah. Bukannya aku berkata apa-apa, kakakmu cukup sopan. Kenapa engkau seperti ini? Berani kau memukulku? Aku akan meminta kakak iparku untuk menghabisimu. Tunggu saja. Kakak iparmu, Lintang, dia akan segera berlutut di kakiku. Apa yang ingin kau lakukan? Sudah kubilang, aku akan membuat Lintang dan keluarga Muli membayar harganya. Sekarang saatnya menepati janji. Waktunya telah tiba. Mulai saja. Apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan aku. Sudah selesai. Hei, perempuan jahat. Teruskan memaki aku, perempuan jahat. Haha. Aduh, nak. Selesaikan urusan penting dulu. Sembunyikan jimat ke dalam tubuhnya, jangan sampai ketahuan orang lain. Sasa, kenapa engkau datang?
Ayah baru sembuh dari sakit, tidur malam pasti tidak nyenyak. Aku menitip orang untuk membelikan kayu cendana, katanya bisa menenangkan pikiran. Sasa sangat perhatian. Kalau begitu aku pergi dulu. Sasa, urusanmu dengan Lintang, ayah tidak ingin ikut campur, tapi jangan sampai merusak keharmonisan keluarga Li. Hanya kakak yang salah paham. Ayah tenang saja, aku tahu batasnya. Bos Nina, Nona Nina, Bos Nina, tolong ajari aku apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa mengajarimu. Buaya darat sepertimu, masih perlu aku ajari? Ini semua salah guruku. Kalau saja dia tidak bilang pembunuh ayahku muncul dan membohongiku untuk turun gunung, aku tidak akan menemui banyak masalah. Soal paman, selama bertahun-tahun ini belum ada petunjuk? Orang itu sangat licik. Setiap kali aku menemukan petunjuk, dia langsung menghilang. Sesama kamu tidak menyerah dan terus mencari, kamu pasti akan menemukannya. Tapi untuk saat ini, kamu sebaiknya pikirkan dulu bagaimana cara membujuk Rani. Paling-paling cerai saja. Siapa takut? Rani? Lihat dirimu yang tidak berguna itu, angkat saja. Halo istriku, kangen aku ya. Lintang, cepat tolong ayah. Bagaimana keadaan ayah mertua? Dokter bilang tidak ada cara, tapi gejalanya sama seperti keracunan sebelumnya. Tidak ada jejak keracunan. Fungsi tubuh normal. Organ dalam mulai menua. Tidak ada tanda-tanda keracunan. Sama seperti gejala ayahmu. Aduh, kalian berdua bisa tidak berbisik-bisik bagaimana kondisi ayah sekarang? Kasih tahu kami juga. Lintang, kamu pasti bisa menyelamatkan ayah kan? Lintang, katakan sesuatu. Lintang, sadarlah. Tunda dulu penuaan organ dalamnya. Baik. Penuaan organ dalam sudah terkendali. Ringankan penuaannya dulu. Lalu perlahan temukan racunnya. Lintang, terima kasih. Hati-hati. Hati-hati, Li. Hati. Ayahnya anak-anak. Ayah, jangan membuatku takut. Ayah. Lintang, kau telah membunuh Tuan Besar. Tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa menyembuhkannya? Kenapa? Kenapa apa? Kau adalah seorang pembunuh. Kau telah membunuh Tuan Besar. Aku akan membuatmu membayar keluarga Li. Cukup? Lintang, ini bukan salahmu. Jangan meragukan dirimu sendiri. Ayahku meninggal. Pak Li juga meninggal. Semua salahku. Lintang, Omong kosong tangan dewa. Kurasa engkau hanya sampah. Aku sampah. Aku sampah. Lintang, Aku sampah. Aku sampah. Aku sampah. Lintang, jangan seperti ini. Lain kali pasti berhasil. Tidak ada lain kali. Saya tidak dapat menemukan pembunuhnya. Saya hanya sampah. Saya bahkan tidak bisa membalaskan dendam ayah. Lintang, sadarlah. Saya hanya sampah. Saya hanya sampah. Lintang, dengarkan aku, kamu bukan sampah. Kamu masih punya tangan dewa. Sekarang kamu telah melihatnya sendiri. Proses racunnya bekerja, sesama kamu memanfaatkan tangan dewa dengan baik. Pasti tidak akan ada masalah.
Bagaimana bisa begini? Tangan dewa hanya untuk diri sendiri. Orang yang cukup percaya diri baru memiliki syarat untuk mengaktifkannya. Saya telah ditinggalkan oleh tangan dewa. Tidak. Pasti ada yang salah. Coba lagi, Lintang. Keluar, aku ingin sendiri sebentar. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Aku menyuruhmu keluar. Lintang rendahan ini, dia sudah membunuh orang dan kabur. Bagaimana kita akan menjalani hidup ini? Kematian ayah tidak ada hubungannya dengan Lintang. Rani, sampai kapan kau akan membelanya? Dia itu penipu. Kau tidak pantas melakukan ini untuknya. Aku juga sangat sedih atas kematian ayah, tapi sekarang kita harus mencari tahu bagaimana ayah meninggal. Bu, tenanglah. Cari tahu, bagaimana caranya? Keluarga Lee kita akan kacau balau. Tenang saja, ada aku, keluarga Lee tidak akan kacau. Dani, apa yang kau lakukan di rumahku? Keluar? Aduh Hani, aku datang untuk menjengukmu. Kenapa engkau memperlakukanku seperti ini? Kau punya niat baik apa? Aduh, kau salah paham padaku. Aku datang ke sini untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Masalah? Masalah apa? Dengan meninggalnya Tuan Lee, keluarga Lee sekarang sangat kacau, membutuhkan seseorang yang bisa menstabilkan situasi, dan akulah orangnya. Dani, dari mana rasa percaya dirimu itu? Aku merasa jijik melihatmu. Sekarang keluar dari rumahku. Ini rumah siapa sekarang? Belum tentu. Saya sudah membeli semua saham kalian yang terpisah-pisah. Sekarang saham saya adalah jumlah total saham kamu dan Sasa. Keluarga Lee sekarang milik saya. Kau memanfaatkan situasi ini terlalu keji. Keji? Rani tahu apa itu arti kejam demi tujuan? Meskipun engkau punya setengah saham keluarga Lee, selama aku dan Sasa masih ada, kau tidak mungkin bisa mengendalikan keluarga Lee. Hahaha. Kalau begitu kau harus tanya Sasa, apakah dia mau membantumu? Saya bersedia menyerahkan semua saham saya kepada Tuan Dani. Sasa, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja, menyerahkan keluarga Lee kepada Tuan Dani adalah kehormatan bagi saya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Dani, saya Ibu Sasa. Saya mendukungmu. Bu, ibu tahu apa yang ibu lakukan? Kau jangan ikut campur. Gila. Kalian semua gila. Bagus. Sepertinya keluarga Lee masih ada orang pintar. Tuan Dani, Anda terlalu memuji. Keluarga kami sepenuhnya bergantung pada Anda. Haha, jika ada yang bisa kami bantu, silakan perintahkan. Urusan nanti kita bicarakan nanti. Rani, jika kamu patuh, aku akan membiarkanmu tinggal di sini. Jika kamu tidak patuh, segera pergi dari sini. Dani, aku akan merebut kembali keluarga Lee. Aku menunggumu. Aduh. Sudah lama aku menginginkanmu, memperkosamu hari ini, anggap saja sebagai perayaan. Tuan Dani, keluarga Lee ini adalah milikmu. Gadis mana yang tidak kamu miliki? Tolong lepaskan Sasa. Jika tidak bisa, aku juga bisa. Pergi, lihat dirimu di cermin, bagaimana mungkin aku menginginkanmu. Tuan Dani, Sasa adalah hidupku, tolong lepaskan dia. Tuan Dani, kumohon. Berhenti bicara omong kosong. Kalau masih bicara, aku akan melemparkanmu ke anjing. Sasa. Dani, dasar kau bajingan. Dani, dasar kau bajingan. Sasa, kembalilah. Membosankan. Tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana aku bisa ada di sini? Aduh, Dani, apa yang kau lakukan? Ini rumahku. Lepaskan aku. Ini rumahku. Lepaskan. persetan dengan keluarga Lee. Sekarang ini wilayah kekuasaanku. Lepaskan aku.
Kubilang, mulai hari ini seluruh keluarga Li adalah mainan di tanganku. Haha. Lepaskan aku. Hei, menangis kenapa? Biarkan aku bermain beberapa kali. Kau akan tahu betapa baiknya pria. Aku akan membunuhmu. Hanya dengan dirimu? Membunuhku? Berhenti. Tanpa perintah Tuan Dani, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Ayah saya ada di dalam, kenapa saya tidak boleh masuk? Dani, dasar kau rendahan. Ayahmu baru saja meninggal, kau tidak mengurus pemakamannya. Kenapa engkau datang ke sini? Dani mengendalikan keluarga Li. Saya sudah tidak punya tempat tujuan lagi. Saya ingin bertemu Lintang. Lintang, aku tahu engkau ada di dalam. Pernahkah kau berpikir, jika Lintang juga tidak bisa membantumu, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana mungkin dia tidak bisa membantuku? Dia adalah penerus tangan dewa. Tapi, dia juga manusia biasa. Lintang. Aku orang tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Lintang, kau kenapa? Istriku. Kau mendorongku, baiklah. Kau pun membenciku. Pergi, kalian semua pergi. Dia sudah seperti ini berapa lama? Sejak keluar dari rumah sakit, dia sekarang sudah benar-benar kehilangan kepercayaan diri, mulai menyerah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa begini? Jika kau butuh uang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi dia sekarang benar-benar tidak bisa membantumu. Kalau begitu aku yang akan membantunya. Aduh, dia sekarang hanya ingin istirahat. Jangan ganggu dia lagi. Dia suamiku, kalau aku tidak membantunya, siapa lagi? Aduh. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Kenapa engkau masuk lagi? Apa sebenarnya maumu? Aku sudah tidak berguna, tidak bisa membantumu. Meskipun kau tidak bisa membantuku, kau tetaplah suamiku. Sok serius denganku? Astaga, bisa seperti ini juga? Kamu yakin dia baik-baik saja? Suami, keluarlah. Astaga, bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah kekuatan cinta. Rani hanya membuatku sadar kembali. Tapi untuk racun Ayah Li, aku masih belum yakin. Bagaimanapun, asalkan tidak linglung lagi. Aku ingin melihat jenazah Ayah Li lagi. Apa maksudnya ini? Dia adalah anak buah Dani. Tanpa perintah Dani, dia tidak akan mengizinkan masuk. Aku hanya mengatakan sekali, minggir. Tanpa perintah Dani, aku tidak akan membiarkan kalian masuk. Hanya... Sudah siap? Bagaimana kalau kita kembali saja? Aku masih belum bisa. Jangan banyak omong, aku yakin kau bisa. Aku bisa. Bagaimana? Menemukan sesuatu? Masih belum tahu apa itu. Racun seperti ini bukan cuma dengan satu ciuman saja bisa diketahui. Tidak menemukan sumber racunnya,
semuanya sia-sia. Sumber racun. Racun ini selain tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki ciri, yang paling menakutkan adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat racun seperti apa ini. Ini yang membuat penawar racun menjadi sangat sulit. Jadi, kita menemukan sumber racunnya, sudah cukup. Sumber racun hanyalah permulaan, tetapi tanpa sumber racun, kita bahkan tidak bisa memulai. Aku rasa sumber racun bisa dicari di rumah Pak Li. Lagi pula, itu kan TKP. Sekarang bukan hanya sumber racun yang perlu diselesaikan, masih ada satu hal lagi. Ini kamar ayahku. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Rani, lihat. Ini abu dupa ayahku. Dia biasa membakar dupa. Hei, jangan disentuh. Barang-barang di ruangan ini sebaiknya jangan disentuh sembarangan. Apa kau pikir ada masalah dengan abu dupa ini? Belum bisa disimpulkan, aku perlu membawanya kembali untuk diperiksa. Tidak tahu bagaimana keadaan Nina. Kau benar-benar berpikir Sasa bermasalah? Dia pasti punya rahasia. Aku sedikit khawatir tentang Nina. Bukankah kau sudah memasang pelacak padanya? Jika ada masalah, kita bisa menyelamatkannya. Setelah mengikutiku begitu lama, keluarlah. Tidak kusangka engkau menemukan aku. Katakan, ada urusan apa denganku? Ada beberapa hal yang ingin ku konsultasikan dengan Nona Rani. Ikutlah denganku. Hei, kau, lepaskan aku. Kamu, lepaskan aku. Bagaimana tenagamu jadi begitu besar? Sepertinya hari ini kita bisa melihat pemandangan yang menarik. Sasa, bunuh dia. Sasa, kau malah memihak Dani? Apa maksudmu memihak? Dia memang orangku. Dani, apa yang kau lakukan padanya? Kau tidak perlu terlalu penasaran. Sebentar lagi, kau akan sama seperti dia. Kenapa dia belum kembali? Jika kau khawatir tentang dia, telepon saja dia. Ide bagus. Sepertinya ada yang tidak beres. Mana pelacaknya? Kenapa Nina ada di rumah keluarga Lee? Tidak kusangka, aku akan jatuh ke tangan orang gila sepertimu. Perempuan jahat, sudah jatuh ke tanganku masih berani melawan? Kalau berani, bunuh saja aku. Membunuhmu untuk apa? Aku ingin bermain yang menyenangkan denganmu. Pergi. Dani, apa maksudmu? Aku seorang wanita, rayuan tidak akan mempan padaku. Merayumu untuk apa? Aku memuaskan diriku sendiri. Pria mana yang bisa menolak dua wanita cantik menggodanya? Dani, kau benar-benar gila. Permainanmu ini terlalu berlebihan. Hentikan. Nina, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kenapa engkau diam saja? Ini permainan gila Dani. Cepat selamatkan aku. Tak kusangka meskipun kau rendahan, tapi seleramu cukup tinggi. Hahaha, mengaku. Bisa memahami seleraku? Sepertinya aku harus memandangmu dengan lebih hormat. Tapi kau tidak bisa membawanya pergi. Hanya denganmu? Bagaimana mungkin? Hati-hati, keadaannya agak aneh. Jangan lengah.
Jangan berhenti. Ayo terus. Sasa, lindungi aku. Sialan, larinya cepat sekali. Lonceng itu sangat mencurigakan. Aku pernah mendengar guru menyebutkannya. Itu disebut lonceng pengendali jiwa, terbuat dari ramuan kalajengking kembar dari barat. Bisa mengendalikan saraf seseorang. Lalu bagaimana? Aku bisa melepaskan lonceng pengendali jiwa. Ini Sasa. Sebenarnya ada apa ini? Kamu benar-benar bisa melepaskannya? Melepaskannya tidak sulit, tapi pertama-tama aku harus tahu jimat apa yang dia gunakan. Ada 6 jimat, sepertinya aku hanya bisa mencobanya satu persatu. Bagaimana mencobanya? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sepertinya ini jimat pembeku badan. Berikutnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu, tubuhku tidak terkendali. Hei. Cepat lepaskan aku. Nina, tenanglah, Nina. Lintang, aku melihat melalui kamera, Sasa membawa dupa ke kamar ayah. Lintang, kalian sedang apa? Di siang bolong begini, kalian berbuat mesum di depan saya dan sampai sekarang tidak berhenti juga. Kalian benar-benar tidak menganggapku ada. Istriku, aku sedang menguji jimat. Ini sangat penting. Lintang, demi perempuan ini kau sampai kehilangan muka? Jimat? Apa itu yang dilakukan oleh seorang dokter sepertimu? Itu yang dilakukan dukun. Mending kau jangan disebut tabib muda lagi, sebut saja dukun muda. Aduh, sudahlah. Bukan begitu, istriku. Kedokteran dan perdukunan itu kan satu rumpun. Aku tidak bohong. Aduh, Rani, cepat lepaskan dia. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Rani, jangan panik. Aku akan melepaskannya sekarang. Nina. Tenanglah. Aku juga tidak mau begini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kalian jangan main-main. Aduh, nikmatnya poligami ini benar-benar sulit dinikmati. Aduh, sudahlah. Lintang, cepat pikirkan cara. Aku sedang memikirkannya. Ajaib sekali. Hahaha. Berhasil. Jadi benda inilah yang mengendalikan Sasa? Ini aku ekstrak dari abu dupa, zat asing yang bukan bagian dari abu dupa. Kalau begitu, Dani pelakunya? Tidak. Dani terlihat mengendalikan Sasa melalui lonceng, pengendali jiwa, membuatnya meracuni, tetapi baik lonceng pengendali jiwa maupun racun ini bukan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bebaskan Sasa dari kendali terlebih dahulu. Bagaimana cara membebaskannya? Pertama, istri, kamu harus sedikit menggoda. Aduh. Ibu? Ada perlu apa kau menemuiku? Apa yang mau kita bicarakan? Ibu, terlepas ibu percaya atau tidak padaku, aku harus memberitahumu, Dani adalah salah satu orang yang menyebabkan kematian ayah. Sekarang Sasa juga dikendalikannya. Kenapa aku harus percaya padamu? Tidakkah ibu merasa Sasa sekarang agak aneh? Dia yang sekarang bukanlah Sasa. Meskipun kau benar, tapi Dani sekarang sangat berkuasa. Kita bukan tandingannya. Jika kita membuatnya marah,
Sasa juga akan terkena imbasnya. Ibu, Sasa sama ibu percaya padaku, Sasa pasti akan baik-baik saja. Mencariku, ada apa? Tidak ada apa-apa, aku hanya sudah memikirkannya. Astaga, Lintang, pada akhirnya tetap saja orang yang tidak berguna. Keluarga Li kami ingin berkembang, tentu saja tetap harus mengandalkan Tuan Dani. hehe. Tunggu, aku tidak ingin di depan adikku. Sasa, pergi sana. Sekarang tidak akan ada yang mengganggu kita. Biarkan aku menikmati. Rani, kau sedang apa? Bajingan, tentu saja aku akan membunuhmu. Perempuan jahat. Kau pikir kau bisa membunuhku? Hari ini aku akan bermain denganmu. Bu, aku tidak bisa melibatkan ibu. Rendahan ini, dia telah menodai Sasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya perlu mengeluarkan jimat dari tubuhnya. Dari situasi saat ini, jimat itu seharusnya disembunyikan di tubuhnya. Aku akan memeriksanya lagi. Hei, biar aku saja. Baik. Bagaimana? Dia terus menangis. Giliranmu. Sasa, Apa yang telah aku lakukan? Aku pantas mati. Sasa, yang terkutuk bukanlah kamu, melainkan Dani. Tenang saja, aku pasti akan membalaskan dendammu. Tuan Dani, akhirnya kau bangun juga. Kalian cari mati? Berani-beraninya kalian menculikku. Kau telah membunuh ayahku, aku akan membuatmu membayarnya. Ayahmu mati bukan urusanku. Itu karena Lintang, tabib gadungan itu yang meracuni orang. Ini jelas perbuatan Sasa, bukan urusanku. Jangan kira kalian bisa menipuku dengan video murahan itu. Aduh. Dasar kau rendahan. Lintang, kau melepaskannya? Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Benda seperti lonceng pengendali jiwa, kau pikir bisa menyulitkanku? Katakan, siapa yang memberimu lonceng pengendali jiwa dan racun itu? Aku tidak akan memberitahumu sampai mati. Aku tidak tega membunuhmu. Nyawamu masih berguna bagiku. Lintang, jangan harap kau bisa mengendalikan aku. Jangan harap. Aduh. Apa yang kamu katakan padanya? Rahasia. Eham, sudah beberapa hari tidak kelihatan, baru saja pulang, sudah mau pergi lagi, apa hidupmu terlalu enak? Trik murahan seperti ini, berani-beraninya kamu permainkan denganku? Pergi, beri mereka kejutan. Ayah meninggal karena aku.
Semua ini salahku. Sasa, ini bukan salahmu. Yang harus disalahkan adalah Dani, binatang itu. Tapi kalau saja aku tidak keras kepala, Dani tidak akan punya kesempatan. Aku yang telah mengecewakan keluarga Lee. Sasa, ini bukan salahmu. Tenanglah, kakak pasti akan membalaskan dendamu. Kakak, aku ingin membunuh Dani dengan tanganku sendiri, rendahan itu. Rani, Dani sudah kembali. Mana kontrak yang kita inginkan? Ini kontrak saham keluarga Lee. Semua saham itu ada di sini. Hati-hati, ini berbahaya. Rani, kakak. Kakak, Rani, Di dalam kontrak ini, kenapa ada racun? Jangan berpikir hanya kau yang bisa bertindak di luar dugaan. Bermain konspirasi, dasar bocah tengil, bahkan ayahmu sendiri kau permainkan. Semua ini kau yang lakukan. Sejak hari pertama kau turun gunung, aku sudah tahu, tapi aku tidak pernah menganggapnya serius. Karena kau tidak bisa menawar racunku. Kenapa engkau tidak meracuniku sampai mati sejak awal? Kau tidak penting. Yang kuinginkan adalah keluarga Lee, adalah kekuasaan. Hanya orang udik sepertimu yang terobsesi dengan dendam. Rendahan. Lintang, selamatkan kakak dulu. Hahaha. Benar. Lintang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kali ini, jangan kecewakan aku. Hahaha. Rani, cepat bawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaan kakak? Racun yang sama dengan ayahmu, bahkan lebih parah daripada ayahmu. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan kakak, kan? Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Kau sedang apa? Aku sudah muak. Kau bilang kau tidak bisa, tidak bisa. Lintang, buka matamu lebar-lebar. Yang terbaring di ranjang ini adalah Rani, wanitamu. Justru karena dia wanitaku, aku jadi khawatir. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, dia akan mati. Tapi kalau engkau tidak menyelamatkannya, dia juga akan mati. Apa kau tega membiarkan rendahan itu menertawaimu? Tapi... Tidak ada tapi. Meskipun terkena racun yang sangat kuat, dia masih bertahan, menggunakan kekuatan hidupnya untuk memberimu waktu, memberimu kesempatan. Dia percaya padamu, aku percaya padamu. Kau tidak punya alasan untuk tidak berusaha. Aku butuh semua buku medis 500 tahun terakhir. Semakin banyak semakin baik. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Jika tangan dewaku bisa terbuka, aku pasti bisa menyelamatkan Rani. Lintang, sudah beberapa hari tidak tidur, istirahatlah sebentar. Tidak, aku tidak bisa istirahat. Sekarang waktunya sangat berharga. Kalaupun aku tidak bisa menemukan obat yang tepat, aku akan mencobanya satu persatu. Ini bisa berhasil? 3 tidak cukup. Aku akan makan 30. Lintang, Lintang, Lintang. Jangan dekati aku. Bukan ini. Lintang, Lintang, kamu. Lintang, Lintang. Bukan ini juga. Yang ketiga. Kamu benar-benar ingin mencoba? Lintang, 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 bangunlah.
Lintang. Lintang. Sasa, kamu. Kamu selamatkan kakak, aku selamatkan kamu. Lintang, racunmu baru saja dinetralkan, kau mau kemana? Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Rani. Aduh, ayah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini Lintang kesayangan kita? Hahaha. Lintang, kau tidak fokus mencari penawarnya, malah datang ke sini untuk apa? Kumohon, berikan aku penawarnya. Lintang hanya seorang wanita. Kalau tidak ada, kita cari yang lain. Mengapa harus merendahkan diri, ya kan? Pahlawan pun bisa dikalahkan oleh cinta, sepertinya kau juga tak bisa menghindarinya. Dalam hal ini kau mirip ayahmu. Dulu ayahmu, untuk menyelamatkan ibumu, juga sepertimu, berlutut dan memohon padaku. Tapi akhirnya, aku tetap membunuh mereka. Keluarga Lin, sepertinya semuanya orang yang romantis. Asal kau mau memberiku penawarnya, apapun akan kulakukan. Aku juga ingin memberimu penawarnya, tapi aku tidak punya. Ku bilang, daripada engkau buang-buang waktu, lebih baik buatkan peti mati untuk Rani. Hahaha. Jika Rani mati, aku pasti akan membunuh kalian. Hei, kau sudah berlutut di tanah. Nafasmu masih begitu besar. Menurutku, kau beri saja dia racun dan biarkan dia mati. Kau... racun. Hei, kau gila ya? Halo Nina, aku sudah menemukan cara untuk menawar racunnya. Kamu yakin cara ini bisa berhasil? Aku sendiri tidak yakin, tapi aku bisa menggunakan tangan dewa untuk melihatnya. Tangan dewa milikmu, bukankah sudah tidak bisa digunakan? Bisa atau tidak, kita coba saja dulu. Berhasil? Saya adalah murid pertama Tian Yi. Mohon para leluhur beritahu saya, apakah melawan racun dengan racun bisa menyelamatkan orang? Melawan racun dengan racun dapat menawar racun yang mematikan. Terima kasih para leluhur. Tapi, melawan racun dengan racun, dari mana kita mendapatkan racunnya? Racun yang digunakan untuk mencelakai Ayah Li sudah hampir habis. Aku punya ide. Apa? Mengambil racun dari tubuh yang beracun. Kamu mau mengambil racun dari mayat? Dani, tega sekali mengubur ayah sembarangan di sini. Dasar manusia rendahan. Lintang, kau mencari jenazah ayah untuk apa? Aku ingin dari tulang belulang ayah mengekstrak racunnya dan menggunakan racun itu sebagai penawarnya. Racun bisa melawan racun. Racun yang diekstrak dari abu dupa terlalu sedikit, tidak cukup. Cara ini terlalu berbahaya? Tapi kalau tidak pakai cara ini, Rani pasti mati. Daripada menunggu mati, lebih baik mencoba, siapa tahu berhasil. Mungkin ini kuncinya. Sasa, kudengar Lintang sudah menemukan cara untuk menawar racunnya. Baru mencoba, belum tahu hasilnya bagaimana. Sasa, ibu sudah memindahkan semua saham keluarga Li ke namamu. Bu, ibu ngapain? Ini semua kan milik kakak. Tenang saja, Rani sekarang hidup atau mati pun belum tahu. Keluarga Li sekarang butuh figur pemimpin. Bu, ini tidak pantas. Pantas. Rani bisa, kamu juga bisa. Mulai hari ini, keluarga Li adalah milikmu. Ibu yang bilang. Ini aku ambil dari ayah Li, racun dari tulangnya. Rani, jika gagal, aku akan mati bersamamu.
Bagaimana bisa begini? Ini karena racunnya terlalu kuat, meridiannya sulit untuk disalurkan. Nina, siapkan jarum perak. Apakah kita berhasil? Berhasil, Rani. Lintang, Kakak, akhirnya engkau sadar. Akhirnya sadar juga. Apa? Benarkah racunnya sudah dihilangkan? Aku meremehkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu, bunuh mereka semua. Sasa, selama ini kamu sudah bekerja keras. Aku tidak bekerja keras. Yang bekerja keras adalah Lintang. Rani, nasibmu bagus. Masih bisa hidup? Dani, kau datang untuk apa? Untuk apa? Kau tidak perlu tahu. Bawa mereka pergi. Kau... Bawa mereka pergi. Lintang, jangan tidur lagi. Ada masalah besar. Aduh, masalah besar apa? Biarkan aku tidur lagi. Tidur apa? Sasa sudah ditangkap Dani. Bajingan itu... Apa? Bukan hanya Sasa, tapi juga Rani. Mereka dibawa Dani ke pabrik tua, dan dia ingin aku membawakan kontrak saham kepadanya. Kontraknya ada di sini. Cepat bebaskan kami. Kalau tidak, saat Lintang datang, kalian tidak akan selamat. Rani, Lintang akhirnya datang juga. Mana barang yang kuminta? Lintang, jangan berikan kontrak saham itu pada mereka. Diam. Bambang, kalau kau berani menyentuh Rani lagi, aku akan merobek kontraknya. Jangan banyak bicara. Rani sekarang ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Nah, ambil kontraknya. Ayah, sudah kudapatkan. Periksa dulu. Nah, Uhuk. Lintang, tidak kusangka kau begitu licik. Bukan aku yang melakukannya. Sekarang kau masih mengelak? Baiklah, hari ini aku akan membunuh mereka berdua untuk membalaskan dendam anakku. Ah, jangan. Jangan sakiti mereka. Mati saja engkau. Lintang, Lintang, kenapa engkau begitu bodoh? Lintang. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Awas saja, aku akan suruh ayahku membunuhmu. Ayahmu sudah kabur. Masih berharap apa lagi padanya? Dani, waktu kau menyakiti putri saya, pernahkah kau berpikir kau juga akan mengalami hari seperti ini? Saya tahu salah. Lepaskan saya ya. Lepaskan dulu. Apakah kamu pernah melepaskan putriku? Tahukah kamu, beberapa hari ini, saya tidak bisa tidur setiap malam. Yang ada di pikiran saya hanya satu hal, yaitu membunuhmu. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan apa yang kamu inginkan. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Semuanya untukmu. Kau, di depan saya, menghina putri saya. Apa hakmu membuatku berpikir untuk melepaskanmu? Jangan. Jangan. Saya salah. Jangan. Jangan. Dani, jangan khawatir.
Yang berikutnya adalah ayahmu. Semua orang yang telah menghina putriku, yang telah menyakiti putriku, aku akan membunuh mereka semua. Pelurunya sudah dikeluarkan. Sekarang dia hanya perlu istirahat. Kalian tinggalkan satu orang untuk menjaganya. Biar aku saja, Sasa. Lagi pula, aku istrinya. Benar juga. Kalau begitu aku pulang dulu untuk mengurus keluarga Li. Silakan. Setelah Li pulih, aku akan ke sana untuk membantumu. Jangan terlalu lelah. Baik, aku akan mendengarkan kakak. Kau tidak berniat meninggalkan apapun untukku. Kau memanggilku ke rumah keluarga Li, apa maksudmu? Singkatnya, aku tidak ingin melihatmu kalah terlalu parah. Oleh karena itu, aku ingin bekerja sama denganmu. Kerjasama? Apa yang bisa kita kerjasamakan? Musuh dari musuhku adalah temanku. Sederhana saja, aku ingin putriku mengendalikan keluarga Li. Tetapi, selama Rani masih ada, rencanaku tidak akan berhasil. Apa yang bisa kau berikan padaku? Aku bisa membantumu menyingkirkan Li. Sepakat. Haha. Ibu, Ya, Lintang, bagaimana kabarmu? Kondisiku sudah jauh lebih baik. Beberapa hari lagi aku bisa pulang. Baguslah. Sasa, ibu mau ke pasar beli daging. Nanti kalau Lintang sudah pulang, ibu mau masak yang enak-enak untuknya. Temani ibu, ya. Baik, Bu. Aku temani ibu. Bu, ini bukan jalan ke pasar. Memang kita tidak ke pasar. Sasa, kamu suka sama Lintang kan? Tapi Lintang suka sama kakak. Kalau kamu benar-benar suka, kenapa tidak kamu rebut saja? Kenapa hal-hal yang baik harus menjadi milik Rani saja? Bu, aku sudah dilecehkan Dani. Aku seperti ini tidak pantas untuk Lintang. Sasa, Dani sudah mati. Sekarang apapun yang kamu inginkan, ibu bisa berikan untukmu. Lintang adalah kakak iparmu, juga bisa menjadi suamimu. Jika Rani merebut pria darimu, apa dia akan merasa bersalah? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku bisa merasakan Lintang sangat menyukai kakak. Di dunia ini, tidak ada yang namanya tidak bisa direbut. Lakukan apa yang ibu katakan. Lintang pasti akan menjadi milikmu. Sasa, kok kamu kesini? Kan kamu baru keluar dari rumah sakit, aku buatkan sup untukmu. Laki-laki perlu makanan bergizi. Kamu memasukkan 1 kantong garam, ya? Aku ingin memperjuangkan apa yang aku suka. Aduh, Sasa, aku kakak iparmu, kita tidak mungkin. Lihat, aku cantik pakai baju ini kan? Bagaimana bisa tidak mungkin? Kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri, kamu jadi milikku kan? Sasa, kalau kamu begini terus aku akan bunuh diri. Kalau begitu ku bantu. Aduh, Sasa, kamu gila. Dia kakak iparmu. Aku tidak gila, aku cuma suka sama Lintang. Kalau aku suka, aku harus mendapatkannya. Kenapa semua hal baik jadi milikmu? Selain Lintang, kamu bisa memiliki apa saja. Bukan keluarga Li milikmu, Lintang milikmu, aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan kehilangan kehormatanku. Kenapa kalian tidak pernah menurutiku? Baiklah, mulai hari ini, keluarga Li menjadi milikmu. Aku hanya ingin Lintang. Hahaha. Aduh, Lintang,
Alur ceritamu ini kok norak sekali. Penulis skenario sebodoh apapun tidak akan menulis plot seperti ini. Begini saja, tidak bisa. Kau pilih aku akan tetap menunggumu. Pilih apaan? Aku sampai sekarang belum menemukan pembunuh ayahku. Aku tidak tertarik sama sekali. Tapi juga aneh. Menurutmu dia bisa sembunyi di mana? Kemanapun dia pergi, kita tetap tidak boleh lengah. Lakukan seperti yang kukatakan, kau bahkan belum mendapatkan Lintang. Dengan kecantikanmu, seharusnya tidak seperti ini. Jangan-jangan Lintang tidak bisa? Bu, ibu bicara apa? Hanya saja kakak masuk dan mengganggu. Rani lagi. Bukankah hanya seorang pria? Kenapa dia harus merebutnya darimu? Bu, Lintang pada akhirnya menyukai kakak. Jika dipaksakan tidak akan baik, sudahlah. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Sepertinya rencanamu tidak berhasil. Tadinya ingin membuat Sasa senang, lalu membunuh Lintang. Tak disangka Lintang begitu tidak punya selera. Kalau begitu, lanjutkan saja sesuai rencana awalmu. Tapi, jangan lupakan janjimu padaku. Tenang saja, setelah Lintang mati, aku akan membunuh Rani. Kau ingin melakukan apa? Tentu saja ingin membuat Lintang merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat. Hahaha. Ada 2 wanita cantik menemanimu, kau masih belum puas? Kau mau apa? Lama tidak bertemu, nak. Hanya ingin meminta bantuan kecil darimu. Jangan. Lintang, tolong aku. Lintang. Kau yakin di sini? Tentu saja. Aku sudah mencarinya sejak lama. Di sana. Kejar. Hahaha, tidak disangka. Aku bersembunyi di sini pun masih bisa kau temukan. Karena engkau tidak bisa lari, mari kita selesaikan semuanya sekarang. Membunuhmu, ayahku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Lintang, hanya dengan kemampuanmu. Hahaha. Nina, kenapa? Jangan terlalu terkejut. Dia hanya ku kendalikan. Pertunjukan bagus. Baru saja dimulai. Dasar rendahan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau bisa membunuhku. Ku beritahu kau, dia yang pertama. Setelah kau mati, Rani adalah yang berikutnya. Binatang, aku akan membuatmu menderita. Aku ingin melihat siapa yang akan menderita, siapa yang akan menderita, siapa yang akan menderita. Hahaha. Nina, bangun. Aku hanya bisa menemanimu sampai di sini. Lintang, kau yang kedua. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ditemukan, detak jantungnya sudah berhenti. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lintang meninggal? Rani. Dokter, tolong. Dokter. Kakak, makanlah sedikit. Kumohon, makanlah sedikit. Kamu Keluar? Kalian semua keluar? Kalau dia tidak mau makan, ya sudah. Kenapa kamu begitu sedih? Bu, apakah kematian Lintang ada hubungannya dengan ibu? Tentu saja tidak.
Untuk apa aku membunuh Lintang? Aduh, Sasa, tujuan ibu hanya ingin kamu mendapatkan lebih banyak. Aku dan Lintang tidak punya dendam yang mendalam. Bagaimanapun, aku pasti akan menemukan pembunuh Lintang dan membalaskan dendamnya. Tentu saja, Cari. Ibu akan membantumu mencarinya. Tapi, selama periode ini, kamu harus mengelola keluarga Li dengan baik. Sekarang semuanya bergantung padamu. Selamat, kamu telah menghabisi musuhmu. Tanpa Lintang, di depan kita tidak ada lagi ancaman. Sama kita bisa menghabisi Rani, semuanya akan beres. Baik. Kalau begitu, di sini, mari kita rayakan kesuksesan kita. Kau meracuni minumannya? Aku tidak lupa. Orang yang dulu menyakiti putriku, mengendalikan dan mempermalukannya adalah kau. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Ternyata engkau memanfaatkan aku. Siapa suruh kau tidak menganggapku? Apa kau ingin menunggu sampai semua masalah selesai, lalu mencari kesempatan untuk membunuhku? Tapi kau tidak menyangka, aku pergi lebih cepat darimu. Hahaha. Percuma aku pintar seumur hidup. Tidak kusangka hari ini aku jatuh ke tanganmu. Kalau begitu, akan kuberitahu satu rahasia lagi. Putramu, Dani, kubunuh. Hahaha. Apa? Aku yang menaruh racun di kontrak itu. Dan juga, Dani tidak mati karena racun. Melainkan, kubur hidup-hidup. Hahaha. Hahaha. Benda ini sudah lama kusiapkan untukmu, hari ini akhirnya berguna. Hahaha. Kau ngapain di sini? Keluar. Tolong. Cepat. Lintang, kau belum mati? Ada apa ini? Bukankah kamu sudah mati? Semua ini berkat Nina. Ini yang terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Nina menggunakan akupunktur dewa untuk mempercepat penyembuhan tubuhku dan menghentikan detak jantungku, membuatku seperti mati suri, sehingga tampak seperti aku benar-benar mati. Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Tahukah kamu betapa sakitnya aku? Rani, semua yang kulakukan adalah untuk membuat pelaku sebenarnya, menunjukkan belangnya. Sekarang, tujuanku tercapai. Sepertinya, dikendalikan orang lain membuatmu tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Kenapa engkau membantuku? Aku ingin mengalahkanmu, bukan mainan yang dikendalikan orang lain. Sepertinya kau ingin membalas dendam sendiri. Sudah kubilang, aku pasti akan membunuhmu. Kau pikir aku sudah mati? Semuanya bisa berakhir? Bagaimana aku merasa semuanya baru saja dimulai. Ayo, untuk ayahmu, untuk membalaskan dendam Nina. Tidak perlu kau ingatkan. Kakak ipar. Sasa, engkau kenapa? Aku akan membawanya untuk beristirahat. Kau bukan sendirian? Masih ada satu lagi.
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Sasa, kau kenapa? Lintang, Lintang. Jangan takut. Kami semua ada di sini. Aku tahu itu engkau. Hanya saja saat itu aku pikir kau sedang membalaskan dendam Sasa, makanya aku selalu mengalah. Tak disangka ambisimu berkembang sampai sejauh ini. Jangan fitnah. Apa yang kulakukan? Kematian keluarga Dani dan Nina, mana yang bukan engkau rencanakan? Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Aku tahu semuanya. Tapi tahukah kau? Tahu apa? Rani dan Sasa, keduanya putri keluarga Li. Semua orang melindungi Rani, tapi Sasaku selalu ditindas. Aku sebagai seorang ibu, betapa sakitnya. Tahukah engkau? Sasa tidak punya apa-apa. Saat dia dalam bahaya, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Jadi, aku selangkah demi selangkah, membuatnya mendapatkan semua ini. Rani, hati-hati. Ibu, jangan pergi. Bu, kenapa ibu melakukan ini? Rani, ibu mohon, jangan ambil lagi apa yang dimiliki Sasa. Sasa, Ibu senang bisa melihatmu. Sebelum ibu pergi, ibu sangat bahagia. Ibu tidak bisa melindungimu lagi. Lintang, bisakah kamu berjanji satu hal padaku? Apa? Tolong, jaga Sasa. Aku tahu, kamu orang baik. Baik, aku berjanji. Ibu, jangan mati. Jangan tinggalkan aku. Ibu, Sasa, masih ada aku dan Lintang akan menjagamu dengan baik. Kami akan menjagamu dengan baik. Sasa, kamu sedang apa? semuanya sudah jelas. Keluarga Li, aku juga harus mengembalikannya padamu. Sasa. Kakak, kamu sedang apa? Keluarga Li bukan milikku sendiri. Barang-barangku bisa dibagikan denganmu. Aduh, kamu benar-benar mau memberikan keluarga Li kepada Sasa. Antara keluarga Li dan kamu, aku harus memilih salah satu. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Bukannya tidak mungkin. Kalau begitu, nanti aku harus memanggilmu kakak. Kurasa kamu hanya ingin berpoligami. Kamu menebak pikiranku lagi. Kalau begitu, apakah ini berarti kamu mengizinkannya? Enak saja. Berkhayal seenaknya, tidak tahu apakah berani melakukannya seenaknya. Kenapa kamu ada di sini lagi? Apa yang tidak berani kulakukan? Lagi pula kita semua satu keluarga kan? Satu keluarga? Suami. Aduh, suamiku ada di sini. Aduh, tidak sengaja terbawa oleh kakak ipar. Kamu cepat sekali menyetujuinya. Jangan pedulikan hal-hal kecil seperti itu. Lagi pula nanti kalian berdua harus memanjakanku. Aku belum mati. Ini tidak mungkin. Jangan bergerak sembarangan. Setelah lampu 7 bintang padam, kamu benar-benar tidak akan tertolong. Siapa kamu? Mengapa menyelamatkanku? Karena aku tidak ingin teman masa kecilku mati begitu saja. Kakak sulung? Nina, di hatimu hanya ada Lintang, tidak ada aku. Apakah kali ini kamu turun gunung untuk Lintang? Apakah kamu ingin membalas dendam atas kakimu yang patah? Hahaha, kamu masih sangat pintar. Sejujurnya, aku tidak hanya ingin membalas dendam atas kakiku yang patah, tetapi juga untuk mengembalikan tangan dewa yang utuh.
Apakah separuh tangan dewa yang lain ada padamu? Sembuhkan lukamu dengan baik. 2 hari lagi, aku akan membawamu untuk melihat lintang. Kakak sulung tidak mengatakan semuanya. Kamu jahat. Ya, baiklah. Senyum dong. Ya, lihat ke sini. Lihat ke sini. Aduh, tidak bisa, aku lelah. Aku mau istirahat sebentar. Kak Ipar, baru sebentar, sudah tidak kuat. Dengan 2 pengantin secantik ini, mana mungkin tidak lelah? Bung, ini adik iparku, dia hanya mencoba gaun ini. Aduh, aku mengerti semuanya. Karena adik ipar dan istrimu sama-sama cantik, panggilan kakak harus kau terima. Kakak, Terima kasih kembali. Lanjut. ayo kita lanjutkan. Ayo, berdiri yang benar. Iri? Apa yang membuat iri? Biarkan anak ini senang dulu. 2 hari lagi kita akan menemuinya. Ayo, 3, 2, 1. Cheese. Kalian foto dulu.